Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvina dengan NIM 1913201004 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Merdeka Bukit Tinggi. Mata kuliah Promosi Kesehatan, dosen pembimbing Santria Deli Susanti. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema COVID-19 atau virus corona. Di sini saya akan membahas dampak COVID-19 ini terhadap kesehatan. Pada saat sekarang ini, kita sudah tidak asing lagi mendengarkan apa itu virus corona atau COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi ini disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Kemudian, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah menjadi berat. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona ini. Secara umum, ada tiga gejala umum yang menandakan bahwa seseorang itu terinfeksi virus corona. Yang pertama itu demam tinggi dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, dan sesak nafas. Virus corona jenis SARS-CoV-2 ini biang penyakit COVID-19 yang berdampak besar bagi kehidupan. Pandemi ini membuat banyak orang merasa bingung, cemas, stres, bahkan frustasi. Yang pertama, kita akan membahas dampak panjang virus corona ini pada kesehatan paru-paru. Biasanya, kondisi paru-paru penderita akan memiliki banyak cairan yang terkumpul di kantung udara paru-paru. Konsekuensi umum pada pasien pernafasan ini, menurut Journal of American Medical, 10% dari 138 pasien Wuhan yang dirawat di ICU pada akhirnya beralih menggunakan mesin extracorporeal membrane oxygenation, yang mesin ini bertujuan untuk mengeluarkan darah dari dalam, mengoksidasi, kemudian mengembalikannya ke tubuh. Mungkin terdengar sangat mengerikan, namun ini semua merupakan konsekuensi umum bagi penderita penyakit pernafasan. Kemudian yang kedua, dampak jangka panjang pada kesehatan jantung. Selain paru-paru, pasien virus corona yang sudah pulih memiliki resiko terkena dampak jangka panjang pada jantung. Sebuah studi yang dilakukan di kota Wuhan, 20% pasien COVID-19 ini yang dirawat di rumah sakit mengalami kerusakan pada jantung. Inilah salah satu alasan kerap dikaitkan dengan tingginya resiko kematian di rumah sakit. Yang terakhir yaitu tips kesehatan jiwa menghadapi situasi dampak pandemi COVID-19. Upaya pertama yang dapat dilakukan yaitu membatasi informasi yang berlebihan. Informasi terkait COVID-19 ini yang belum diketahui kejelasannya itu dapat memicu kecemasan. Kita dapat mengurangi kecemasan ini dengan cara membatasi menonton, membaca, dan mendengarkan informasi yang berlebihan. Namun, mengambil jarak sejenak dari informasi berlebihan ini dianggap tidak baik. Yang kedua yaitu memilah informasi yang diperoleh. Masyarakat sebisa mungkin untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber terpercaya, dan melakukan pencegahan atau penanganan yang dianjurkan. Membaca berita dari sumber yang keliru itu dapat menambah kecemasan dan kekhawatiran, sehingga ini berdampak pada kesehatan jiwa. Kemudian tips ketiga yaitu masyarakat dapat menghindari perasaan tidak nyaman dengan melakukan berbagai hal positif, seperti contohnya menghindari merokok, tidak narkoba, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Apabila kita merasakan stres atau perasaan tidak nyaman, maka segeralah kita berkonsultasi dengan profesional dengan kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, konselor, dan lainnya yang mendapat pertolongan cepat dan tepat. Mengatasi permasalahan kesehatan jiwa, masyarakat dapat melakukan teknik keterampilan
seperti relaksasi dengan menarik nafas dalam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.